Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yuk, nyanyi diri yuk. Siji, tangane dicuci, loro, maskere dienggo, telu, jogonen jarakmu, siji loro telu, rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 mata pelajarannya PKN tentang keragaman di Indonesia. Perhatikan gambar uang berikut. Ada uang pecahan berapa? Pecahan Rp10.000. Dan ada uang pecahan Rp100. Ini uang zaman dulu, terbitan tahun 1978. Nah, di dalam kedua uang tersebut ada gambar rumah adat. Coba kalian perhatikan. Di pecahan 10.000 ada gambar rumah adat apa? Ya, rumah adat Limas yang berasal dari Sumatera Selatan. Dan yang di pecahan uang Rp100 ada rumah adat Gadang. Nah, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Apakah masih ada yang lain? Tentu masih ada. Ini beberapa contohnya saja. Sekarang perhatikan uang berikut ini. Ada pecahan Rp5.000 dan pecahan Rp1.000. Ada gambar apa? Nah, ada gambar tarian tradisional. Tarian tradisional apa tuh ini? Nah, tari gambyong yang berasal dari Jawa Tengah. Dan di pecahan 1.000 ini ada tarian tari Tifa yang berasal dari Papua. Ternyata pecahan rupiah kita membahas tentang keragaman budaya di Indonesia ya. Nah, beberapa contohnya adalah rumah adat dan tarian tradisional. Kalian bisa mengeceknya di pecahan uang yang lain. Ada apa saja kalian cek sendiri-sendiri. Hari ini kita akan membahas tentang keragaman budaya di Indonesia. Yang salah satu contohnya sudah dibahas di beberapa mata uang. Sekarang rumah adat di Indonesia. Setiap provinsi memiliki rumah adat sendiri-sendiri. Pembangunan rumah adat memperhatikan beberapa faktor. Beberapa faktor diantaranya adalah latar belakang budaya atau nilai filosofis, kondisi geografis, dan ragam sumber daya alam. Jadi 3 hal inilah yang membuat rumah adat di Indonesia itu berbeda-beda atau sangat beragam. Tidak percaya? Kita buktikan. Contoh rumah adat. Nah, ini ada rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Ada rumah adat Limas dari Sumatera Selatan. Ada rumah Joglo dari Jawa. Ada rumah Honai dari Papua. Ada rumah Tongkonan dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan ada Gapura Candi Bentar dari Bali. Kalian lihat satu persatu. Apakah ada yang sama? Tidak. Modelnya berbeda-beda. Tergantung ketiga hal tadi. Ada nilai filosofis, ada berdasarkan kondisi geografis, dan ada yang berdasarkan ragam sumber daya alam. Kita bahas satu persatu. Ragam rumah adat. Kita ambil contoh rumah Joglo. Nah, ini terpengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu
rumah adat dibangun berdasarkan latar belakang budaya yang mengandung nilai filosofis. Nilai filosofis apa yang terkandung dalam rumah joglo? Yang pertama adalah bentuk atapnya yang menyerupai gunung. Rumah joglo atapnya dibangun menyerupai gunung karena masyarakat Jawa percaya bahwa gunung adalah tempat yang sakral. Rumah joglo mempunyai 4 tiang utama di dalam rumahnya yang biasa disebut dengan soko guru. Nah, jumlah 4 tiang ini mewakili 4 penjuru mata angin. Arah mata angin utara, timur, selatan, dan barat. Tuh. Sekarang ragam rumah adat kita ambil contoh satu lagi, rumah limas dari Sumatera Selatan. Ini terpengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu faktor kondisi geografis. Kondisi geografis di Sumatera Selatan itu masih kisaran sungai, rawa, dan beberapa hutan. Makanya rumah limasnya berbentuk panggung, mohon maaf. Rumah limasnya berwujud panggung. Ini dirancang untuk menghindari serangan binatang buas karena tadi masih di dekat hutan ya. Rumah limasnya dirancang seperti ini karena wilayahnya masih sekitar sungai dan rawa untuk menghindari banjir. Nah, itu alasannya kenapa rumah limas ini berbentuk panggung, karena kondisi geografisnya seperti itu. Sekarang ragam rumah adat yang ketiga, faktor yang ketiga, kita ambil contoh rumah Hunai di Papua. Nah, ini rumah adat ini dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada, karena di Papua di sana masih kebanyakan wilayah hutan. Nah, sumber daya alamnya pun tidak jauh dari kayu, pohon, dan semacamnya itu. Pasti masyarakatnya pun juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Maka dari itu mereka membangun rumah dengan bahan bangunannya kayu, ranting pohon, dan berbagai macam daun-daunan. Nah, itulah bentuknya seperti itu. Itu ragam rumah adat. Sekarang ragam tarian tradisional di Indonesia. Tercatat ada 352 tarian tradisional Indonesia yang berasal dari 34 provinsi. Wah, itu baru yang tercatat ya. Yang belum tercatat juga masih banyak, kita yakin. Kita harus bangga dengan kekayaan budaya ini, tentu sangat bangga. Dan kita harus menjaga tarian ini dengan terus mempelajarinya agar tetap ada, agar tetap lestari, agar tidak punah, dan agar tidak diakui oleh negara lain. Manfaat mempelajari tarian tradisional adalah budaya akan terus terjaga, tentu saja. Terus kita akan mengenal sejarah di balik tarian tersebut. Masing-masing tarian pasti ada sejarahnya. Dan tubuh akan menjadi lebih sehat karena kita terus bergerak ketika praktek mempelajarinya. Tuh, tarian tradisional di Indonesia. Tarian daerah yang ada di rupiah. Nah, ada tarian apa yang tercatat di mata uang kita? Yang pertama, di mata uang pecahan 1.000 ada tari Tifa yang berasal dari Papua. Di pecahan 2.000 ada tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Di pecahan 5.000 ada tari gambyong yang berasal dari Jawa Tengah. Dan di pecahan 10.000 rupiah ada tari pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Itu adalah berbagai macam tarian daerah yang ada di uang rupiah kita. Ternyata uang rupiah kita pun juga ikut melestarikan keberagaman budaya dengan mencantumkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Apakah masih ada? Nah, masih ada banyak sekali. Bahkan di uang-uang zaman dulu itu berbagai macam budaya ada di situ.
Nah, kalau kalian bisa cek di Google, kalian bisa tahu apa saja toh budaya yang pernah tercatat atau terekam di uang rupiah kita zaman dulu. Sekarang tugas kalian hari ini adalah perhatikan uang pecahan 1.000 sampai 100.000 yang baru, yang saat ini ya. Mulai dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Nah, terus tuliskan nama tarian dan asal daerahnya. Nah, seperti tadi loh. Nah, sudah saya kasih contoh, kalian tinggal melengkapi saja. Itu tugas kalian hari ini. Terima kasih, sekian dari saya. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih semuanya.